Ya, baik. Sekarang kita berbicara tentang strategi ketiga. Setelah tadi strategi pertama atau game teori pertama kita menggunakan strategi murni, kemudian yang kedua menggunakan strategi campuran. Yang ketiga ini kita mengenal namanya teknik dominasi, ya, teknik dominasi. Teknik ini digunakan untuk menyelesaikan satu permainan apabila matrik payoff-nya ternyata lebih besar dari matrik 2x2. Bisa jadi dia menggunakan 3x3 atau lebih, tergantung dari strategi setiap pemain atau perusahaan. Nah, dari slide ke-14 Anda bisa melihat ini perusahaan A menggunakan strategi A1, A2, dan A3. Sedangkan perusahaan B menggunakan strategi B1, B2, dan B3. Bagaimana caranya? Nah, caranya nanti kita akan mengurangi atau memperkecil ukuran permainan dengan cara kita akan mengurangi baris dan kolom yang dominan. Oke. Nah, sekarang Anda bisa lihat di slide ke-14 itu adalah kita ketemu dengan matrik 3x3, ya. Kita ketemu dengan matrik 3x3. Oke, saya akan gambarkan, ya. Ini perusahaan A, dia punya strategi A1, A2, dan A3. Sedangkan perusahaan B, dia punya strategi B1, B2, dan B3. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini terjadi matrik 3x3, ya. Ketika perusahaan A menggunakan strategi A1, kemudian perusahaan B menggunakan strategi B1, nilainya 2. Jika tadi nilainya positif, itu adalah keuntungan bagi baris, artinya keuntungan bagi perusahaan A, kerugian bagi perusahaan B. Nah, kemudian ketika perusahaan A menggunakan strategi A1 dan perusahaan B menggunakan strategi B2, maka nilainya anggaplah nilainya 5 sesuai dengan yang ada di slide. Artinya keuntungan bagi perusahaan A1 sejumlah 5, ya. Kemudian ketika perusahaan A menggunakan strategi A1, perusahaan B menggunakan strategi B3, nilainya 7. Berarti keuntungan bagi perusahaan A sebesar 7, kerugian bagi perusahaan B sebesar 7. Nah, ini agak berbeda, Anda perhatikan. Ketika perusahaan A menggunakan strategi A2 dan perusahaan B menggunakan strategi B1, maka didapatkan nilai -1. Artinya ini adalah keuntungan bagi perusahaan B sejumlah 1 poin dan kerugian bagi perusahaan A sejumlah 1. Dan seterusnya sampai Anda lihat itu nilainya A2 B2 itu nilainya 2, kemudian A2 B3 nilainya 4, A3 B1 nilainya 6, A3B2 nilainya 1, dan A3B3 nilainya 9. Ya. Oke. Cara penyelesaiannya bagaimana? Silakan Anda buka di slide ke-19. Oke, saya ganti warna. Ya. Di sini kita nanti ketemu sama minimum baris, ya. Oke, ini ada minimum baris. Ya. Di sini kita ketemu selanjutnya disebut dengan maksimum kolom. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita hitung yang minimum baris. Dari A1
ini kita ketemu nilai paling kecilnya adalah 2. Oke, berarti kita tulis di sini 2. Ya. Dari baris A2 kita ketemu minus 1, 2, 4. Berarti nilai paling kecilnya adalah minus 1. Kemudian dari baris ketiga kita ketemu 619, nilai paling kecilnya adalah 1. Oke, sekarang kita menghitung maksimum kolom. Oke, maksimum kolom. Ini maksimum ya, kita cari maksimum. Maksimum dari kolom B1 ini 2 minus 1, 6, berarti nilainya 6. Ya, nilainya 6, ini yang paling besar. Kemudian dari B2 itu ada nilai 5, 21, nilai paling besarnya adalah 5. Kita berikan 5. Kemudian dari B3, kolom B3 749, nilai yang paling besar adalah 9. Ya, oke. Nah, kemudian kita akan cari sekarang maksiminnya. Maksiminnya ya. Cari maksiminnya. Maksimin, masih ingat ya, maksimin adalah nilai paling besar, ini maksiminnya. Kita cari maksimin. Maksimin adalah nilai paling besar di antara kolom yang paling di antara kolom ya. Dari 2, 1, minus 1 dan 1 ini nilai maksiminnya ya adalah ya, nilainya maksiminnya adalah 2. Kemudian di sini kita cari minimax. Minimax sama dengan cara yang murni ya. Minimax adalah nilai paling kecil. Kalau yang maksimin ini nilai paling besar. Kalau minimax adalah nilai paling kecil dari maksimum kolom. Berapa nilai paling kecilnya? Ini adalah 5. Jadi di sini kita ketemu 2. Nilai ini ketemu 5. Oke. Ya. Jadi ketemu tadi berapa? 2 dan 5. Ini enggak sama kan ya, tadi maksimin dan minimaxnya enggak sama kan? Nah, kemudian caranya bagaimana setelah ini? Oke, kita hapus saja. Kita hapus. Kemudian kita akan menghitung caranya. Caranya adalah langkahnya. Jadi langkahnya yang pertama, kita karena tidak ketemu saddle point ya, nilai maksiminnya tidak sama dengan minimax. Langkah pertama, kita akan menghilangkan kolom yang mempunyai jumlah terbesar. Jadi kita akan hilangkan kolom yang jumlahnya terbesar. Kolom dengan jumlah terbesar. Kolom yang mana? Nah, tadi kolomnya berarti kalau Anda perhatikan di slide ke-15. Oke, saya cari kolomnya dulu ya. Oke, nah, kita cari dulu kolomnya. Kolomnya tadi ada di oke. Ini ya ini perhatikan, langkah pertama kita hilangkan kolom yang mempunyai jumlah terbesar, berarti oke, kolom jumlah terbesar itu yang ini ya, ini kita hilangkan nih.
kolom B3. Ya. Kemudian yang langkah kedua kita menghilangkan kolom dengan baris jumlah terkecil. Baris jumlah terkecil yang mana? Jadi B3 ini sudah kita hilangkan. Baris terkecil perhatikan, dari baris A1, A2 dan A3 yang paling kecil adalah ini ya. Sehingga matriksnya tinggal menjadi 2 kali 2, yakni matriksnya mana saja? Ya, oke, jadi matriksnya tinggal 25 dan 61. 25, 61. Oke ya. Kemudian kita ketemu tuh. Ketemu. Ini nilai, perhatikan nilai maksiminnya ini 2. Ya. Kemudian sini nilai minimaxnya adalah 5. Sama enggak saddle point-nya? Oh, ternyata masih belum ketemu. Masih belum ketemu antara min-max itu tidak sama dengan maksimin. Belum ketemu antara minimax dengan maksimin. Bagaimana caranya? Nah, ini kita akan menggunakan metode analisis. Ya, kita menggunakan metode analisis. Dari sini paham ya, kita reduksi 2 kolom tadi. Pertama kita hilangkan kolom yang paling besar tadi. Ya, ini hilang. Ini hilang. Ini tadi juga. Kemudian langkah kedua kita cari ini juga hilang, sehingga tinggal A1B1, A1B2, A3B1 dan A3B2. Ini juga ternyata masih belum ketemu antara minimax dengan maksimumnya, sehingga berikutnya kita akan menggunakan metode, caranya kita akan menggunakan metode analisis ya. Oke, kita menggunakan metode analisis untuk menyelesaikannya. Metode analisis. Nah, sekarang kita mulai dari perusahaan A. Perusahaan A. Asumsikan jika A1, maka strateginya itu menggunakan P. Nah, jika menggunakan strategi A1, maka kita asumsikan sebagai P. Dan tadi ada A3 ya, A3. Kita menggunakan strateginya namanya, biar sama, tadi menggunakan H ya. H, ini menggunakan 1 minus H. Oke. Jadi jika perusahaan B nanti menerapkan strategi B1, jika perusahaan B menerapkan strategi B1 ya, maka prioritas dari strategi A, maka prioritas dari perusahaan A adalah 2H plus 1 minus H. Ini didapat dari mana? 2H plus 1 minus H itu didapat dari, perhatikan slide perhatikan slide ke ada kesalahan. 2H plus 6 kali 1 minus H. Bentar, ini saya hapus dulu. 2H
2H plus 6 kali 1 minus H. 2 didapat dari mana? 2 itu adalah dari matriks A1B1. Ini 2. Karena asumsinya A1 sama dengan H sehingga 2 kali H. Kemudian 6 itu didapat dari mana? 6 itu didapat dari A3B1. Karena A3 itu 1 minus H sehingga 6 kali 1 minus H. Oke, ini kita sederhanakan, kita uraikan lagi. Ini 2H plus 6 minus 6H. Oke. Jadi 2H minus 6H ini sama dengan 6 minus 4H. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kemudian jika perusahaan B menggunakan strategi B2, maka kita masukkan persamaannya B2. B2 itu perhatikan di slide ke 17 ya, slide ke 17. Strategi B2 itu 5 sama 1 ya. 5 dan 1 sehingga kita menggunakan 5H plus 1 minus H sama dengan 5 tambah 5 5H tambah ini 1 kali 1 ini 1 minus H sehingga 5H dikurangi H 4H 1 plus 4H ya, 1 plus 4H. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Nah, kemudian strategi optimalnya bagaimana? Itu tinggal kita samakan aja. Strategi optimalnya kita samakan. Jadi 6 minus 4H dengan 1 plus 4H. Ini kita samakan. Oke ya. Kita lanjutkan sekarang. Kita buat satu persamaan berarti strategi optimalnya adalah 6 minus 4H sama dengan 1 plus 4H. Kemudian yang mempunyai persamaan kita pindah ya. 6 ini karena nilai 1 positif pindah ke kiri jadi negatif. 6 minus 1 sama dengan ini 4H. Kemudian 4H yang di sebelah kiri ini kita pindah ke kanan jadi menjadi plus 4H. 6 dikurang 1 5 sama dengan 8H. Jadi H-nya sama dengan 5 per 8. Ini kalau kita buat ini berarti 0,625. Nah, sehingga strategi A1 sama dengan P sama dengan 0,625. Strategi A3 sama dengan 1 minus H sama dengan 1 dikurangi 0,625 sama dengan 0,375. Oke, sampai di sini bisa difahami ya menggunakan strategi dominan tadi ya. Jadi kita mengurangi atau mereduksi mana yang dominan kita hilangkan, baik itu dominan maksimumnya maupun dominan minimumnya. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan.